Halo, selamat pagi Baders. Perkenalkan, saya Dahna Marta, Technical Analyst BRI DS. Pagi ini saya akan mengulas supplementary terupdate 4 Mei 2021. Supplementary adalah sajian pagi menu trading dari BRI dan Reksa Sekuritas yang berisi rangkuman terupdate dari pergerakan indeks, currency, dan komoditi. Terdapat pula update berita dari rekomendasi saham yang menarik secara teknikal yang dapat dijadikan referensi untuk mengambil keputusan dalam melakukan transaksi saham. Saya akan mulai update pada pagi hari ini dari Key Index Performance. IHSG dan LQ45 ini kemarin mengalami koreksi pada perdagangan kemarin. Investor asing tercatat net buy terbatas di beberapa saham mover seperti Telkom, BBRI, dan Bank Mandiri. Hal ini dikarenakan aksi profit taking pelaku pasar dan merespon pergerakan market regional yang rata-rata mengalami koreksi. Hal ini akibat peningkatan kasus COVID-19 secara global. Selain itu, perpanjangan PPKM Mikro di ibu kota hingga 17 Mei dan rilis data inflasi yang menunjukkan peningkatan, namun di bawah konsensus ini membuat market merespon negatif. Di samping itu, data PMI manufacturing yang ekspansif menjadi katalis positif di tengah data ekonomi yang belum baik. Para pelaku pasar menanti rilis laporan GDP yang rencananya akan dirilis pada hari Rabu besok. Sementara itu, bursa saham Amerika Serikat mengawali bulan Mei ini dengan kenaikan. Dow Jones dan S&P ini kompak menguat, namun Nasdaq terkoreksi 0,48%. Hal ini akibat laporan pendapatan emiten yang sebagian besar positif. Data ekonomi yang membaik, lalu pendapatan yang kuat, dan juga stimulus fiskal dan sikap ultra akomodatif Federal Reserve ini telah mendukung pasar, sehingga mendorong indeks S&P dan indeks Nasdaq ini ke rekor tertinggi pada pekan lalu. Namun menurut para analis di sana, inilah waktu yang tepat untuk merealisasikan profit di bulan Mei, dan data aktivitas manufacturing yang lebih lambat di bulan April, ini yang dirilis malam ini menenangkan pelaku pasar. Hal ini menenangkan pelaku pasar akan cepatnya pertumbuhan ekonomi di sana. Selanjutnya, indeks Edo kembali melemah. Indeks VIX ini melemah hampir 2%. Hal ini berarti kekhawatiran dan volatilitas pasar global ini cenderung mereda, sehingga memberikan pengaruh positif ke pergerakan pasar saham. Indeks DXY ini juga melemah. Hal ini sehingga berpotensi memberikan sentimen positif ke pergerakan mata uang dunia termasuk bursa saham ASEAN dan regional ini mayoritas melemah. Hang Seng dan Shanghai ini kompak melemah hampir 1%. Hal ini akibat aksi profit taking pelaku pasar dan kembali meningkatnya kasus COVID-19 terlebih di India yang menimbulkan kekhawatiran atas pembatasan kembali akan mengganggu pemulihan ekonomi secara keseluruhan. Lalu update dari USD IDR and bond yield. USD IDR ini menguat tipis namun berada di bawah level 14.500. Selanjutnya yield treasury kita ini terkoreksi 0,26% dan US 10 year ini juga terkoreksi lebih dari 1%. Digital currency mayoritas menguat sehingga dolar cenderung melemah terhadap 7 mata uang utama. Hal ini sejalan dengan pelemahan indeks DXY. Tentunya ini bisa menjadi positif terhadap pergerakan rupiah kita. Lalu update dari hard and soft commodity. Komoditas metal pada Senin malam ini mayoritas mengalami technical rebound. Gold and silver, copper ini juga kompak naik di atas 1%. Sementara nikel dan timah ini tutup karena hari buruh di UK ya. Penguatan komoditas metal ini berpotensi mempengaruhi pergerakan saham metal pada hari ini. Coal menguat dan CPO juga menguat cukup signifikan sehingga hal ini berpotensi positif juga terhadap pergerakan saham emiten coal dan emiten CPO. Oil WTI dan Brent ini juga mengalami rebound setelah koreksi kemarin. Kenaikan komoditas ini sepertinya akibat pertumbuhan data ekonomi di US yang terus membaik. Selanjutnya update dari tim equity research kita, ada PTBA, rekomendasi buy taking profit di 3.300. PTBA melaporkan laba bersih pada kuartal 1 2021 ini sebesar 501 miliar atau turun 24% secara kuartal atau turun 44,6% secara year on year. Adanya penurunan laba bersih disebabkan oleh berkurangnya volume produksi akibat cuaca ekstrim dan meningkatnya biaya penjualan. Lalu selanjutnya ada Tower Sarana Menara Nusantara, ini rekomendasi buy taking profit di 1.500. Tower melaporkan pendapatan full year 2020 sebesar 7,4 triliun rupiah atau naik 15,4% secara year on year. Sejalan dengan perkiraan kami dan konsensus, untuk laba bersih pada full year 2020, Tower berhasil membukukan sebesar 2,84 triliun rupiah atau naik 21,1% secara year on year, sejalan dengan estimasi kami. Selain itu, Tower membukukan margin EBITDA pada full year 2020 sebesar 86% yang disebabkan oleh kinerja yang baik dan kegiatan bisnis menara. Selanjutnya, Adaro, rekomendasi buy, taking profit di 1.600. Adaro mencatatkan laba bersih pada kuartal 1 2021 sebesar 72 miliar US dollar atau naik 91,1% secara kuartal atau turun 26,9% secara year on year. Harga batu bara yang cenderung solid pada kuartal 1 2021 ini mendukung adanya perbaikan ASP, average selling price, yang sebesar 30% secara kuartal atau 8,9% secara year on year, sehingga Adaro berhasil membukukan gross margin sebesar 27,4% pada kuartal 1 2021 dibandingkan kuartal 1 2020 ini 26,4% dan kuartal 4 2020 ini sebesar 19,7%.
Selanjutnya ada gudang garam, rekomendasi hold, taking profit di 42.100. Gudang garam membukukan total pendapatan pada kuartal 1 2021 sebesar Rp29,8 triliun atau turun 4,4% secara kuartal atau naik 9,1% secara year-on-year. Meskipun terjadi penurunan pada biaya bunga dan kenaikan pada pendapatan lainnya, turunnya gross margin ini tetap menekan pertumbuhan laba bersih gudang garam ini sebesar Rp1,75 triliun atau turun 12,7% secara kuartal atau turun 28,6% secara year-on-year. Selanjutnya yang terakhir ada Mayora, rekomendasi hold, taking profit di 2.700. Mayora membukukan pendapatan pada kuartal 1 2021 ini sebesar Rp7,3 triliun atau naik 36,4% secara year-on-year atau naik 6,4% secara kuartalan. Yang disebabkan oleh meningkatnya penjualan ekspor sebesar 83,5% secara year-on-year dan penjualan domestik sebesar 16% secara year-on-year. Walaupun Mayora mengalami pertumbuhan pendapatan yang solid, laba bersih pada kuartal 1 2021 hanya dicatatkan sebesar Rp823 miliar atau turun 11,7% secara year-on-year. Hal ini dikarenakan penurunan gross margin dan turunnya laba dari forex. Untuk detailnya, Braided bisa download supplementary di official Telegram kami dan linknya ada di caption di bawah ini ya. Selanjutnya, update trading ideas pada hari ini. ISG hari ini diprediksi bergerak mix dengan kecenderungan menguat terbatas. Indikator yang masih di positif melemah, indikator stokastik netral, dan RSI netral melemah. ISG diprediksi bergerak di rentang 5.909 sampai 6.116. Selanjutnya, beberapa saham yang menarik secara teknikal ada Akra. Akra trading buy, trading range di area 3.130 sampai 3.360. Selanjutnya ada MDKA. MDKA rekomendasi buy on weakness. Trading range di area 2.390 sampai 2.650. Lalu ada BSDE trading buy di dalam pola symmetrical triangle-nya. Trading range di area 1.155 sampai 1.245. Volume transaksi meningkat di atas rata-rata. Indikator yang masih di positif menguat. Indikator stokastik netral golden cross. Dan RSI-nya netral menguat. Selanjutnya ada BDMN, rekomendasi sell. Trading range di area 2.430 sampai 2.690. Dan yang terakhir ada Bevin, rekomendasi sell, dia berpotensi menuju lower channel uptrend-nya. Trading range di area 635 sampai 715. Indikator yang masih di negatif menguat, indikator stokastik oversold dan RSI-nya oversold. Selanjutnya update stock pick pada hari ini. Untuk trend trade, yaitu rekomendasi yang memiliki rentang waktu call position dalam 30 hari. Jika ada tanda bintang, itu berarti rekomendasi baru. Di sini kita mempertahankan 4 saham, ada Gudang Garam, Tower, CTRA, dan Bank Mandiri. Lalu ada swing trade, rekomendasi yang memiliki rentang waktu call position 3-10 hari. Jika ada tanda bintang, itu berarti rekomendasi baru. Dan ini kita mempertahankan 4 saham, ada Timah, Akra, Waskita, dan Inco. Selanjutnya rekomendasi day trade, ada 15 saham. 8 saham rekomendasi buy dan sisanya rekomendasi sell. Di antaranya adalah BSDE, Adaro, Akra, Antam, hingga SMBR, PPRE, dan APLN. Demikian ulasan supplementary pada pagi hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Traders agar informasi ini sampai ke seluruh investor pasar modal Indonesia. Terima kasih dan happy trading Traders!